Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, yang saya cintai, hari ini kita akan masuk pada perkuliahan pertama mata kuliah komputasi pervasif dan jaringan sensor. Seperti biasanya, di dalam pertemuan pertama ini kita akan melakukan apa yang disebut dengan kontrak perkuliahan, karena ini menyangkut satuan kredit semester. Ya, jadi di mana mahasiswa membelanjakan sejumlah dana untuk mendapatkan sejumlah SKS mata kuliah, ya, mendapatkan satuan kredit semester, ya, sehingga karena ini adalah sebuah kredit maka tentu harus ada kontraknya. Artinya bahwa dengan sistem SKS ini maka sesungguhnya mahasiswa dapat memilih mata kuliah yang akan diambil di dalam satu semester, dan tentu ini adalah di bawah pengarahan daripada kaprodi atau pembimbing akademik, ya, karena di dalam mata kuliah ini ada beberapa mata kuliah yang memiliki persyaratan-persyaratan, sehingga kenapa harus dibimbing, harus diarahkan oleh penasihat akademik. Ya, jadi dengan membelanjakan sejumlah dana untuk mendapatkan SKS, maka tentu saja mahasiswa harus mengetahui, berhak untuk mengetahui apa sih isi daripada mata kuliah yang diambil. Ya, mata kuliah yang diambil itu, sehingga tidak seperti membeli kucing di dalam karung. Ya, jadi maka di sini harus ada kontrak. Di mana di dalam kontrak ini kita akan membicarakan pertama-tama adalah tujuan daripada mata kuliah yang diambil, karena tujuan ini akan menentukan nilai, akan menentukan hasil evaluasi, karena evaluasi itu akan melihat, akan menilai sejauh mana mahasiswa mencapai tujuan, ya, sejauh mana mahasiswa mencapai tujuan. Oleh karena itu yang pertama kali harus ditentukan adalah tujuan daripada sebuah mata kuliah, ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mencapai tujuan tersebut, maka mahasiswa akan mempelajari beberapa topik-topik, ya, di mana topik-topik ini sudah ditentukan berdasarkan rancangan pembelajaran, tetapi ya mahasiswa bisa memberikan masukan-masukan, ya.
Di sini kita tentunya dibatasi oleh waktu pertemuan tatap muka, di mana jumlah tatap muka itu adalah 14 kali pertemuan ditambah dengan 2 kali pertemuan evaluasi atau UTS dan UAS. Ya, yang ketiga adalah, jadi yang kedua tadi adalah materi-materi apa saja yang akan dipelajari untuk mencapai tujuan, dan yang ketiga adalah sistem penilaian. Ya, sistem penilaian. Ya, kita akan masuk. Pertama-tama saya akan menjelaskan tujuan daripada mata kuliah ini, ya, di mana mata kuliah ini bertujuan, ya. Jadi tujuan ini kita bisa pasang dengan raihan yang tinggi, ya. Bisa juga kita pasang dengan raihan yang ya tidak terlalu tinggi, bisa juga kita pasang dengan raihan yang sederhana. Ya, tentu ini akan mempengaruhi nilai. Ya, karena nilai itu mengukur sejauh mana mahasiswa mencapai tujuan. Maka tujuan daripada mata kuliah komputasi pervasif dan jaringan sensor ini adalah mahasiswa memahami apa yang dimaksud dengan komputasi pervasif dan dapat menyebutkan jenis-jenis implementasinya dan dapat menjelaskan cara kerjanya. Itu adalah tujuan daripada mata kuliah komputasi pervasif dan jaringan sensor. Lalu apa saja yang akan dipelajari untuk mencapai tujuan ini? Maka di sini telah diplot 14 materi yang insya Allah kita akan selesaikan dalam 14 kali tatap muka. Di mana yang pertama adalah pendahuluan, di mana di sini akan dijelaskan secara umum, terutama istilah-istilah di dalam mata kuliah komputasi pervasif dan jaringan sensor. Dan yang kedua adalah sensor dan transducer. Ya, ini juga dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan sensor itu dan apa hubungannya dengan transducer. Dan yang ketiga adalah aktuator dan sensor magnetik. Di mana di sini juga kita akan melihat hubungan antara sensor, transducer, dan aktuator. Ya. Dan kita akan mulai mengarah pada jenis sensor yang sifatnya magnetik. Ya, jadi kita akan mengabaikan bentuk-bentuk sensor yang lain, tetapi di sini kita akan memulai, ya, mengarahkan fokus pada sensor magnetik. Maka yang keempat adalah sensor magnetik, yaitu menjelaskan sejumlah, ya, tidak mungkin semuanya karena memang cukup banyak, tetapi di sini sejumlah sensor magnetik yang selama ini banyak digunakan
baik di kehidupan sehari-hari, di industri, atau di pusat-pusat perbelanjaan, ya di restoran-restoran dan lain-lain. Yang kelima adalah anisotropic magnetoresistance atau AMR. Ya, jadi dengan kata kunci magneto yang artinya bahwa fokus kita pada mata kuliah ini adalah pada sensor magnetik, di mana di anisotropic magnetoresistance ini ya kita akan melihat sensor itu dengan kepekaan yang mempengaruhi resistan. Kemudian yang keenam adalah giant magnetoimpedance GMI. Ya, di sini juga ya tentu masih magnetik, ya, tetapi dengan kepekaan impedansi, artinya bahwa kita melihat perubahan-perubahan impedansi dari pengaruh lingkungan yang diterima. Kemudian yang ketujuh adalah sensor magnetic flux gate. Ya, nanti kita akan lihat kira-kira perbedaannya ada di mana antara beberapa sensor ini. Kemudian yang kedelapan adalah giant magnetoresistance. Kemudian yang kesembilan adalah teknologi pembuatan device dari GMR. Ya, di sini juga dijelaskan terutama di sini di produk-produk laboratorium, ya, jadi bukan kepada industrinya, tetapi dalam level laboratorium, ya, jadi teknologi pembuatan device GMR. Kemudian yang ke-10 adalah radio frequency identification, RFID. Ya, di mana ya di sini telah dibuat dalam bentuk sebuah semacam kartu, ya, kartu identifikasi yang sudah disertakan dengan rangkaian radio frekuensi. Kemudian yang ke-11 adalah microcontroller. Ya, jadi ini bagaimana membuat sebuah rangkaian, ya, membuat sebuah rangkaian yang kemudian akan berperan sebagai microcontroller, ya, di mana ya tentu saja di sini merupakan salah satu jenis daripada komputer mono programming, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan complementary metal oxide semiconductor yang sering kita dengar dalam singkatan CMOS, ya, CMOS, ya. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke downloader, ya, bahwa untuk memprogramkan sebuah kerja sensor pada microcontroller itu kita membutuhkan perangkat lunak yang kita sebut sebagai downloader. Kemudian yang terakhir adalah
C programming. Ya, bahwa program-program yang kita buat untuk diimplementasikan di dalam microcontroller itu, karena di sini disebutkan sebagai monoprogramming, ya, yaitu kita bisa menyebutnya sebagai komputer yang mengontrol sebuah keadaan, ya, maka kita sebut dia sebagai embedded. Ya, sebenarnya ini adalah dengan dasar bahwa microcontroller itu memang dibuat untuk mengontrol kebutuhan-kebutuhan rumah tangga atau perkakas-perkakas rumah tangga, atau mengontrol suasana kondisi pada kendaraan, ya. Jadi dengan hanya satu, ya, dengan hanya satu tujuan pekerja, satu jenis pekerja. Jadi kalau kita mengenal bahwa microkomputer, ya, microkomputer itu adalah multi programming, multitasking, maka di microcontroller ini adalah sebuah komputer monoprogramming, monotasking, dan ya tentu dia dengan mono operating dengan hanya satu sistem operasi kalau dia membutuhkan sistem operasi, ya. Tetapi karena ini adalah sederhana, pada umumnya dia tidak membutuhkan sistem operasi. Jadi kita bisa menyebutnya mono programming, monotasking, dan mono operating system. Dan itu umumnya menggunakan bahasa C, ya, bahasa C. Jadi C bukan C++, tetapi C yang dekat kepada pemrograman mesin, ya, dekat kepada low level language, yaitu C programming. Jadi C yang lama, bukan C yang baru, bukan C++, ya. Jadi itu yang akan kita pelajari insyaallah dalam mata kuliah komputasi pervasif dan jaringan sensor, ya. Selanjutnya adalah bagaimana cara evaluasi, ya. Jadi evaluasinya kita akan lihat di dalam komponen nilai. Pertama adalah kehadiran 10%. Kemudian tugas mandiri, kuis atau responsi itu adalah 70%. Kemudian UTS 10% dan UAS 10%. Ya. Jadi inilah komponen nilai yang akan digunakan, ya, yang akan kita gunakan dalam mata kuliah komputasi pervasif dan jaringan sensor, ya. Ya, tentu saja nanti kita diskusikan di dalam tatap muka, ya,
Kalau ada yang keberatan bisa mengajukan keberatan, ya bisa mengajukan revisi, ya tapi tentu harus ada alasan yang kuat. Ya. Jadi di sini perlu saya jelaskan bahwa 70% daripada poin tugas mandiri kuis atau responsi ini didasarkan pada uh, aturan, ya didasarkan pada aturan, pada kurikulum pendidikan nasional, di mana pada setiap kali tatap muka itu harus sudah ada nilai, bahwa proses penilaian itu sudah harus dilakukan mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Dan di sana diberi bobot nilai bahwa setiap kali tatap muka itu diberi nilai 5 maksimum. Ya, jadi kalau setiap tatap muka bernilai 5 maksimum, maka 14 kali tatap muka itu akan bernilai 70. Ya. Tentu ini akan dinilai dari kuis yang diberikan dalam tugas-tugas harian dan juga respon-respon pada saat kita tatap muka. Ya, itu nilai maksimumnya adalah 5. Ya, nilai terendahnya tentu adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan demikian, kalau kita memberi bobot pada kehadiran itu 10%, maka itu artinya bahwa tersisa 20%. Maka 20% itu dibagi ke UTS dan ke UAS. Di UTS itu ya cukup 10%, ya UAS cukup 10%, apalagi dalam kondisi kita belajar daring, ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol pada saat ujian itu apakah dikerjakan sendiri atau tidak dikerjakan sendiri. Ya, dan dengan kemampuan teknologi informasi yang canggih saat ini, ya maka pekerjaan itu bisa disebarkan dengan sangat cepat. Ya tentu dengan karena tidak ada kontrol pengawasan. Maka dinilai cukup 10% untuk tes dan 10% UAS. Akan tetapi UTS dan UAS itu merupakan tiket untuk lulus. Artinya bahwa kalau mahasiswa tidak mengikuti UTS atau tidak mengikuti UAS, apalagi tidak mengikuti dua-duanya, maka dijamin mahasiswa tidak lulus. Meskipun nilai kehadirannya 10, nilai responsinya 70, yang artinya nilainya sudah 80. Ya. Tapi karena tidak mengikuti tes atau tidak mengikuti UAS, apalagi kedua-duanya, maka dijamin tidak lulus. Maka UTS dan UAS itu meskipun bobotnya sedikit, tetapi itu adalah tanda masuk, ya, tiket untuk lulus, ya. Jadi harus mengikuti kedua-duanya. Ya, jadi saya kira itu yang dapat saya jelaskan di dalam kontrak perkuliahan ini. Ya, kalau ada keberatan itu bisa diajukan di kuliah tatap muka,
atau bisa ditulis di komentar video ini, ya, ditulis di komentar video ini. Ya, silakan. Saya kira demikian pengantar perkuliahan eh, komputasi pervasif dan jaringan sensor. Mungkin di dalam pertemuan pertama ini cukup untuk perkenalan saja dulu. Nanti kita akan bahas materi, ya, kita akan bahas materi pendahuluan, ya, di bab pendahuluan pada saat tatap muka. Ya, saya kira demikian penjelasan kontrak hari ini, kontrak perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.